Baik. Terima kasih Bapak Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Senang sekali kita bisa kembali berkumpul untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Pagi ini sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita akan dengar satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Yaya. Mari silakan maju ke depan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang diberkati oleh Bapak yang pagi hari ini saudara, saya akan memberi kesaksian. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapak Yahweh. Saya sungguh bersyukur di tempat ini saudara, dan tentunya saudara juga kita bisa ada di tempat ini. Kita bergereja di tempat ini, kita banyak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Banyak firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Apabila kita mempraktekkan di dalam hidup kita, sungguh luar biasa hasilnya saudara. Bapak Gembala sering mengatakan bahwa kita harus memimpikan hal-hal yang besar. Bapak Gembala sering mengatakan bahwa pikiran kita, mulut kita, hati kita harus positif. Betul ya saudara ya? Dan kalau itu kita mempraktikkan di dalam hidup kita sehari-hari, sungguh luar biasa hasilnya saudara. Karena saya hari lepas hari itu pemeliharaan Tuhan atas hidup saya itu begitu dahsyat, luar biasa ya. Dan berkat yang saya maksud di sini juga bukan berarti berkat secara materi, tetapi berkat-berkat yang lain ya, seperti kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Itu sungguh luar biasa saudara. Pagi hari ini saya akan menyaksikan cinta Tuhan yang sudah memberkati hidup saya. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu Tuhan kasih bonus sama saya. Kasih bonus sama saya melalui undian tabungan dari BPR Hidup, yaitu berupa satu buah sepeda motor Miyuji, dan juga saya mendapatkan satu buah kompor gas yang hadiah yang saya terima melalui BPR Hidup Atta. Jadi ceritanya di hidup BPR Hidup ini, tabungan itu diundi setiap 6 bulan sekali. Jadi diundi, hadiahnya memang hadiah utama itu 6 buah Mio. Kemudian pegawai BPR ini ke tempat saya, dia tanya sama saya bahwa Cik, ini undiannya mau diundi loh, mau ikut enggak? Memang undian yang dengan BPR ini memang kadang berputar, kadang di Magelang, kadang di Salatiga, di mana dia buka cabang itu di Kutoarjo, dan kesempatan ini ada di Semarang. Dia bilang, Cik mau ikut nggak? Nih, undiannya di Semarang. Saya bilang kepada Mas Iko nih, ya yang tiap hari dia ke tempat saya, Pak Tuhan kalau ke Semarang, saya bilang gitu, saya nggak ikut. Cuma saya bilang sama dia, Mionya kan ada 6 tuh, saya bilang gitu. Yang satu buat saya bilang gitu. Dia cuma ketawa saudara. Dan itu diundi pada tanggal 25 Oktober, hari Sabtu ya. Kemudian hari berjalan, hari Senin dia kembali ke toko saya. Dia bawa kompor gas ke tempat saya. Dia bilang begini sama saya, wah, dan tenan ngomong gaji mandi tenang. Dia bilang begitu sama saya.
saya dapat Mio ya, saya bilang gitu. Iya Cik dapat Mio sama kompor gas ini saya bawakan. Ini ada surat yang mesti harus Cik tanda tangani begitu. Oh iya, wah puji Bapak Yahweh ya, saya dapat bonus dari Tuhan yang sungguh luar biasa yang memang saya cuma berkata Mionya ada 6, Cici kan aku, saya bilang begitu. Jadi kita harus sadar ya bahwa apa yang kita ucapkan ini benar-benar mengandung kuasa ya. Jadi melalui perkataan kita, mulut kita, hati kita itu biar hal-hal yang berenergi positif ya yang keluar. Dan saya percaya berkat Bapak Yahweh juga akan senantiasa mengalir di dalam hidup saudara. Dan Mio yang ada nih 6. Saya tanya, tinggal clear apa wae, saya bilang begitu. Masih ada 3 Ci, ada putih, ada hitam, ada merah. Wes aku ngecek merah wae, aku bilang gitu. Wes merahnya kanggo aku, saya bilang begitu saudara. Terus kendaraan itu saya sudah ambil. Dan yang saya mau tekankan di sini, biarlah kita senantiasa mau mengandalkan Bapak Yahweh. Kita mempraktekkan firman Tuhan yang kita dengar dari mimbar ini. Saya percaya berkat Bapak Yahweh itu akan mengalir di dalam hidup saudara. Amin. Ini saja kesaksian dari saya. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Itulah satu bukti bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu sebetulnya sedang kita tarik untuk masuk ke dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika kita berbicara atau kita berpikir. Baik Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan mengajak untuk kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Mari kita akan buka kitab suci kita di dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Efesus 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua saudara? Baik, sekarang saya akan bacakan untuk saudara, beginilah bunyinya. Dengan segala kerendahan hati dan kelemah lembutan, dengan kesabaran, seraya saling bertenggang rasa seorang terhadap yang lain di dalam kasih, sambil berusaha memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, seperti juga kamu telah dipanggil di dalam satu pengharapan panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim dan Bapa segala sesuatu, yang di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu, bahkan di dalam kamu semua. Amin. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Efesus ini, maka saya bisa mengambil satu inti dari apa yang Rabi Saul katakan, yaitu tentang satu persatuan akan mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu yang terkasih, bahwa saat ini kita sudah waktunya untuk melakukan perubahan atau pergantian ketua-ketua divisi. Saya ingin memberikan pesan pagi ini sesuai dengan apa yang menjadi visi kita. Seharusnya pergantian ketua divisi itu harusnya nih bulan Juli, saudara. Tetapi ternyata saya belum menemukan orang-orang, bahkan setiap kali saya
suruh untuk jadi ketua divisi, malah nggak pada mau. Jadi saya harus berkata kepada divisi yang lama, ya sudah kita jalan saja dulu. Karena di Kehilat ini kita tidak mengenal istilah formalitas-formalitasan, enggak, saudara. Kita fleksibel. Jadi selama belum ada pergantian, jalan saja. Sampai nanti ada pergantian, baru kita akan ganti. Nah, tentu saja untuk supaya kita bisa berjalan sesuai dengan relnya Tuhan, maka kita harus mengikut aturan yang Tuhan inginkan. Karena ketua divisi itu sebetulnya ibarat seperti gembala sidang. Seperti saya juga, saudara. Cuman dia lingkupnya lebih kecil. Saya ingin agar supaya dalam pergantian kepengurusan ini jangan sampai ada jemaat yang mundur. Kenapa? Karena kalau sampai mundur, maka yang bertanggung jawab itu ketua divisinya. Jangan sampai nanti saya dengar ada jemaat yang enggak mau datang lagi ibadah, lalu ketika ditanya, kenapa kok enggak kebaktian? Wah, saya malas ya kebaktian, karena ketua divisinya itu galak. Ketua divisinya itu otoriter. Jadi daripada saya diomeli terus, lebih baik saya tak di rumah saja. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang sudah kita baca tadi di dalam kitab Efesus itu akan membimbing kita supaya kita dalam berjemaat itu sesuai dengan jalurnya Tuhan. Baik ketua divisinya maupun jemaatnya tetap di dalam satu kesatuan dan ikatan kasih Bapa Yahweh. Amin, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian pekerjaan Tuhan akan maju. Dan Tuhan akan tambahkan dengan jiwa-jiwa baru yang semakin bertambah banyak. Dan tentunya dengan saudara bisa mengembangkan talenta yang saudara miliki, pasti akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau tadi dikatakan oleh Rabi Shaul, di sana dikatakan sambil berusaha memelihara kesatuan roh. Jadi dengan ucapan ini, maka saya bisa mengatakan bahwa persatuan itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan, berusaha memelihara kesatuan roh. Namanya saja manusia, jangankan ke orang yang sedemikian banyak, saudara. Sedangkan orang yang kembar saja, seperti saya dengan Pak Yakob, kadangkala bisa beda pendapat. Tapi jangan sampai karena perbedaan pendapat itu membuat kita jadi jauh, membuat kita jadi terpecah-pecah. Tetapi justru perbedaan pendapat itulah yang akan membuat kita saling isi mengisi, saling melengkapi. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Ya, jadi perbedaan pendapat itu jangan membuat kita gampang mundur. Saya sering membahasakan jangan sampai kita ini kayak rapatnya orang kampung, saudara. Biasanya kalau orang kampung itu rapat RT misalnya, itu kalau mereka sudah kumpul, biasanya Pak RT itu akan berkata begini, ayo saudara-saudara siapa yang mau usul? Silahkan. Wah, itu Pateng Celemong, saya. Nanti setelah usulnya disampaikan,
kemudian RT itu mempertimbangkan rasanya usulan ini belum bisa diterima, dia ngomong begini, mohon maaf Pak ya, usulan Bapak yang model ini saya rasa ditangguhkan dulu, bahkan mungkin belum bisa kita terapkan di RT kita. Orang itu biasanya cuma diem, tapi coba saudara perhatikan kalau rapat berikutnya nggak akan datang. Kalau mereka nggak datang, berarti mutung saudara. Nah hal yang seperti ini, itu jangan sampai terjadi di dalam kehidupan iman kita. Amin. Kalau ada usulan dan belum bisa diterima, itu yang tidak diterima itu hanya usulannya, bukan pribadi orang itu. Nah kebanyakan orang berusaha untuk memaksakan kehendak. Saya ingin pekerjaan Tuhan di sini semakin maju. Baik jemaat maupun ketua divisi akan bergerak bersama-sama dengan satu tujuan untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan. Jadi persatuan itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi harus diusahakan. Ada 1000 kepala, berarti 1000 pendapat, 1000 perbedaan. Tetapi saudara, bukan berarti 1000 perbedaan itu tidak bisa disatukan. Dia bisa disatukan dengan satu usaha, dengan landasan kasih Hamasiah. Selama kita memiliki pengertian yang seperti itu, maka kita tidak akan ada benturan, saudara. Karena setan itu berusaha untuk mengeluarkan kita dari karya keselamatan itu, caranya macam-macam. Ada, kalau misalkan kita dulu kan sudah mengenal nama Bapa, kita sudah mengenal 7 hari raya, kita sudah mengerti tentang Torah, kita sudah mengerti banyak hal. Tapi setan itu tidak suka. Dia berusaha untuk sedapat mungkin saudara keluarkan dari tempat ini. Tapi coba kalau setan berkata, kamu keluar dari Kehilat Alef Tau, nggak usah di sini. Saudara pasti akan bertahan dan berkata, enggak, aku akan tetap setia. Tapi setan itu tidak kurang panjang pikirannya untuk menghancurkan kita. Untuk membuat karya keselamatan Tuhan itu lepas dari kehidupan kita, saudara. Dan saya katakan bahwa senjata paling ampuh dari setan itu adalah kepahitan hati. Kalau orang sudah kepahitan, itu dia akan melegalkan segala cara. Nah oleh sebab itulah dia coba bikin banyak hal. Contoh misalnya, perbedaan pendapat atau mungkin ada ketidaksukaan dengan teman yang biasanya duduk satu bangku, itu bisa bikin kita malas ibadah. Kenapa kok gak kebaktian? Waduh aku malas kalau lihat wajahnya, wah aku jadi senep pengen muntah rasanya. Itu sudah bikin orang gak mau ibadah, saudara. Ada lagi orang yang gak mau ibadah, kenapa? Karena yang jadi asyir itu orangnya wajahnya gak menyenangkan. Wajahnya cembetut, ya. Apalagi tim asyir ini adalah tim inti, di mana orang datang itu nyaman atau tidak, itu tergantung dari penyambutan saudara. Bisa kan sekali waktu ada perbedaan pendapat, itu saya rasa bisa terjadi. Tetapi bukan berarti kalau orang nggak suka lalu nggak mau jabat tangan, dia masuk saja atau keluar saja langsung pahit hati. Wah itu berarti belum siap, saudara. Bagaimana kita nanti akan bersatu di Shamayim kalau di dunia ini saja
kita sudah tidak saling menyukai. Nah, itu sebabnya pagi hari ini saya berbicara tentang satu kesatuan tubuh Hamasiah itu supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini bertumbuh. Setan juga berusaha untuk mengeluarkan kita dengan banyak cara. Tadi kita sudah tahu adanya ketidaksukaan dengan teman yang seharusnya itu diselesaikan. Tidak lalu berlarut-larut, saudara. Sehingga akan menimbulkan stumbling block. Kayak tembok pemisah yang semakin hari semakin bertambah tebal. Melihat wajah Asher misalnya gak nyaman, itu bisa bikin hati selama ada di dalam kehilat tidak nyaman juga bisa. Setan juga berusaha untuk mengeluarkan dari kehilat kita ini dengan cara kita belajar pengajaran-pengajaran yang datang dari luar. Itu juga bisa. Saudara tidak memahami firman Tuhan, saudara tanya sama orang luar, langsung saudara bilang, betul kan aku sudah bilang? Makanya sudah dibilangin jangan masuk di gerejanya Pak Lukas, masuk ke situ. Itu kan sesat itu. Kita mikir, oh iya juga ya. Kalau gitu udahlah saya tak keluar saja dah. Ya udah saya tak masuk ke gerejanya Bapak. Ya pasti orang itu berkata, ya silahkan masuk tempat saya. Saudara, ini cara-cara setan untuk membuat kita keluar dari karya keselamatan. Oleh karena itu, kesatuan itu harus diusahakan. Kalau sampai aku tidak suka dengan si A, si B, si C, apa sih yang jadi penyebabnya? Nah, ini yang harus kita bisa dan mampu selesaikan. Di situ ada gambar sebuah batu yang bertuliskan never try, never win. Kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah bisa menang. Jadi segala sesuatu itu harus dicoba. Yang penting coba dulu, saudara. Saya pakai gaya bahasanya cucu saya, Afram. Kalau apa-apa, coba dulu saja. Ya. Kalau sudah dicoba, nanti hasilnya suka atau enggak suka, yang penting coba dulu. Ini yang pertama kali yang harus kita ketahui, saudara. Dan yang kedua adalah kesatuan itu akan memperkecil masalah. Jadi kalau ada masalah itu harus dikecilkan, bukan dibesarkan. Masalah yang tidak kanggo malah disebarluaskan, akan menjadi semakin besar. Lebih baik kalau ada problem, ada masalah, itu diselesaikan dengan baik. Pesan-pesan ini saya sampaikan secara khusus untuk ketua-ketua divisi yang akan saya bacakan nanti. Selesai saya sampaikan materi saya. Kemudian yang masih belum terisi, nanti pada minggu depan saya akan bacakan, saudara. Sementara itu nanti kalau sudah lengkap semua, baru diadakan pelantikan. Jadi kita bisa enak kumpul semua jadi satu, saudara. Dan kalau saya katakan bahwa segala sesuatu itu harus diperkecil. Pesan ini bukan cuma untuk ketua divisi, tetapi untuk kita semua. Di dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga pun harus seperti itu. Kalau ada masalah dalam keluarga, itu harusnya diperkecil. Tapi kalau masalah itu diperbesar, di blow up, itu keluarga pasti akan hancur, saudara. Di dalam perusahaan juga begitu. Kalau saudara punya perusahaan dan di dalam perusahaan saudara ada masalah dan saudara biarkan tidak diselesaikan,
maka itu akan blow up keluar, itu akan menjadi semakin besar. Tidak akan pernah ada titik temu, yang ada hanyalah keributan. Dan saya percaya perusahaan sehebat apapun pasti akan rontok. Karena sekali lagi saya memberi penekanan bahwa senjata paling ampuh bagi setan itu adalah kepahitan hati. Kalau sudah kepahitan hati, segala sesuatu itu pasti akan dilegalkan. Saya rasa kita semua datang ke ibadah ini punya masalah masing-masing. Punya masalah pribadi sendiri-sendiri. Tetapi setiap problem, setiap masalah yang saudara alami saat ini, coba berusaha untuk dikecilkan. Saudara tidak mampu, cari solusi. Cari orang-orang yang bisa dipercaya, yang bisa menyelesaikan masalah saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengetahui bahwa setan itu berusaha untuk memisahkan hubungan antara kita dengan Tuhan, kita harus selalu berusaha semakin dekat. Saya tidak tahu sampai sejauh mana hubungan saudara dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tubuhnya mungkin masih datang ke kehilat, masih setia beribadah, tapi sebetulnya hubungan dia dengan Tuhan itu sudah jauh. Dan saya mau kehidupan kita semakin hari semakin dekat, mengingat masa kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach sudah semakin dekat. Oleh karena itulah saudara, pesan-pesan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, saya berharap bagi seluruh ketua-ketua divisi bisa mempraktekannya. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya, seperti kita ketahui bahwa di dalam sebuah atau satu kesatuan itu tidak akan lepas apa yang namanya komunikasi. Berkomunikasi itu sangat penting. Karena tanpa adanya komunikasi, orang akan menduga-duga. Orang akan menerka. Kenapa ya orang ini setiap melihat saya, wajahnya kok nggak nyaman sekali. Wajahnya itu seolah-olah wajah memusuhi. Ini kenapa ini? Nah saudara, kalau sudah pertanyaan itu muncul, kemudian tidak dikomunikasikan, yang terjadi akan semakin jauh hubungannya. Komunikasi itu sangat penting. Orang yang memiliki hubungan cinta, itu pasti yang diinginkan adalah komunikasi. Nggak ada orang yang mencintai orang lain tanpa komunikasi, itu nggak ada. Kecuali kalau orang itu bisu. Orang bisu pun berusaha untuk berkomunikasi walaupun pakai bahasa Tarsan, saudara. Komunikasi itu penting. Dan komunikasi pun itu bukan asal komunikasi, tetapi juga harus dengan menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Kehidupan rumah tangga seringkali mengalami kehancuran, seringkali mengalami perpecahan karena dia tidak pandai dalam berkomunikasi. Ketika berpacaran, mereka bisa menggunakan kata-kata yang indah, mereka bisa menggunakan kata-kata yang manis, bahkan masih bisa menggunakan kata sayang. Apa yang dia lihat, kelihatannya itu indah semuanya. Tetapi setelah masuk dalam satu pernikahan, bahasanya sudah nggak nyaman. Yang dipakai hanyalah ejekan, yang dipakai hanyalah olokan, caci makian, hardikan. Ya kalau kehidupan rumah tangga seperti itu, saya hanya mengatakan ini neraka dunia, saudara. Belum lagi kalau memandang
orang akan memandang dengan penuh curiga, segala sesuatu dicurigai. Nah, ini akan mendatangkan perpecahan dalam kehidupan apapun. Apakah itu dalam kehidupan rumah tangga, apakah itu dalam kehidupan sosial di Kehilat maupun pada sosial umumnya. Setiap tutur kata dan bahasa yang santun itu akan membawa kenyamanan di hati. Banyak sekali sekarang, saudara, orang dengan begitu mudah itu mencaci maki. Di Facebook ya, saya lihat kalau ada orang bikin artikel dan artikel itu tidak sependapat dengan orang tersebut, dia akan muncul dengan kata-kata yang kasar dan cenderung melecehkan, menggoblok-goblokkan orang lain, saudara. Maka saya memberi pesan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Apabila saudara katakanlah surfing di media sosial atau saudara memiliki komunikasi dengan media sosial, pakailah bahasa yang santun. Apalagi di Facebook, saya sering memberitahu Facebook itu flat bentuknya, saudara. Dari orang yang pendidikan tinggi sampai orang yang pendidikan rendah, bahkan yang tidak sekolah sekalipun, akan terasa sama di sana. Dari seorang yang punya jabatan sampai orang yang sebutlah tukang sampah, kalau dia di media sosial akan nampak sama. Orang yang goblok, orang yang katakanlah tidak mengenyam pendidikan sama sekali, di Facebook akan kelihatan orang yang sangat pandai. Jadi kita mesti hati-hati kalau kita ada di media sosial, saudara. Tetapi setidak-tidaknya kita akan mendeteksi mental seseorang itu dari gaya bahasa. Kadangkala kita kagum dengan orang yang membeberkan penerangan yang sedemikian panjang lebar, kita terkagum-kagum, kita berpikir, wow, orang ini hebat sekali, kepandaiannya luar biasa, dia brilian. Dia tidak tahu kalau di Facebook itu orang bodoh jadi kelihatan pinter luar biasa, karena dia bisa ngeling kemana-mana. Dia bisa saja copy paste dari ensiklopedia Wikipedia net juga bisa. Dia juga bisa ambil dari orang lain, tinggal di copy paste, kita nggak tahu, saudara. Sehingga kita kalau yang tidak paham, kita akan terkagum-kagum. Kita bilang, wah hebat orang ini, luar biasa kepandaiannya. Sehingga kita menganggap bahwa orang ini luar biasa. Tapi kalau kita mau ngerti, saudara, orang yang bodoh itu bisa jadi hebat. Kenapa? Karena dia pikir ini dia kesempatan untuk saya bisa menyampaikan. Karena dia berpikir ini flat kok. Orang mau apa juga bisa. Dan bukan cuman kita kagum, mungkin hati kita serahkan orang itu. Nah, pagi hari ini saudara, kita harus tahu bahwa komunikasi yang baik dan santun itu sangat dibutuhkan. Pernah sekali waktu ketika saya memberikan seminar tentang bahasa asli dari kitab suci, saya memberikan seminar ini di Balikpapan, saya ingat saudara. Dan di situ banyak pendeta-pendeta yang datang. Dan saya tahu pada waktu saya memberikan seminar, belum saya memulai, orang ini sudah membuat statement yang katanya pendeta. Dia mantan ketua apa gitu, saudara. Dia bilang begini, saya mau membuat sebuah statement.
Ini Pak Lukas ini sok. Masa bahasa Ibrani yang begitu sulit mau diajarkan hanya dalam waktu 1 jam orang bisa. Saya itu sudah berapa semester, saya lupa, dia sebutkan ada 8 semester atau apa. Dalam bahasa Ibrani, saya saja belum bisa. Baru saya kuasai bahasa Ibrani setelah masuk ke semester berapa, saya ingat itu, saudara. Orang ini ngomong seperti itu. Lah Pak Lukas mau mengajarkan hanya dalam 1 jam, mana bisa? Ya sudah, saya diamkan, saya belum bicara, saya masih duduk, saudara. Kemudian setelah saya naik ke panggung, saya katakan begini, saudara, ya, kalau tadi ada yang mengatakan bahwa saudara ahli dalam bahasa Ibrani, saya sangat bersyukur dan senang sekali. Nanti selesai saya sampaikan ini, saya mau belajar kepada Bapak Pendeta yang ada di belakang sana, yang tadi bilang pandai bahasa Ibrani, itu menjadi mitra saya. Saya ingin supaya Bapak ngajari saya, supaya ilmu saya lebih hebat lagi dari Bapak. Ya sudah, saya ngomong, saudara. Tapi begitu belum sampai tanya jawab, orang ini keluar. Ternyata kemana dia keluar? Kabur pulang, saudara. Lalu ada orang yang ngasih tahu, dia bilang apa tadi? Pinter bahasa Ibrani. Enggak bisa apa-apa itu pendeta, katanya. Jadi dia takut itu kalau didatengin Pak Lukas, ditanya apa-apa, dia enggak mudeng, ketahuan bohongnya. Bayangin, saudara. Pendeta saja bisa seperti itu, membohongi. Enggak pinter apa-apa, dia bilang katanya pinter bahasa Ibrani. Ya saya kan enak saja, Anda lebih pinter dari saya tak belajar dengan Anda. Betul toh, saudara? Saya jujur, memang saya tidak punya kepandaian sehebat Bapak Pendeta itu, ya sudah, saya tak belajar sama dia. Ternyata ada yang ngasih tahu, itu kan masih family dengan saya, itu nggak bisa apa-apa itu orang itu. Boro-boro bisa pinter bahasa Ibrani, baca huruf saja nggak akan tahu katanya. Bayangin, saudara. Tapi belum apa-apa dia sudah mengkomunikasikan dengan bahasa yang tidak nyaman. Melecehkan, tapi nggak apa-apa, saya dilecehkan nggak masalah. Kalau dia memang merasa lebih pandai, ya tidak ada salahnya kalau saya belajar dengan orang itu. Betul kan, saudara? Karena saya maunya menimba ilmu. Kalau ada yang lebih pinter, oh saya lebih senang. Nggak perlu saya merasa diri sok. Tapi ternyata tong kosong nyaring bunyinya, saudara. Dia berpikir saya akan mendebat dia. Dia berpikir saya akan ngeper dan ketakutan. Tidak. Saya langsung ngomong terima kasih untuk Bapak Pendeta yang tadi sudah kasih statement. Saya akan belajar kepada Bapak nanti selesai saya kasih materi ini. Tapi faktanya setelah saya ajarkan, saya bikin perlombaan, bisa orang baca bahasa Ibrani. Nah, ini kan orang yang mengkomunikasikan dengan bahasa yang tidak nyaman. Dia pikir mau melecehkan saya, malah dipermalukan oleh keadaan. Karena saya mau merendah. Saya mau belajar sama orang itu. Jebule enggak bisa apa-apa, coba saudara. Nah inilah. Dan yang berikutnya yang harus kita ketahui di dalam kita bersosialisasi adalah kita harus saling menghormati. Sebagai ketua divisi, saya ingatkan, sekali waktu saudara akan ketemu dengan anggota divisi saudara, itu orang yang mungkin jengkel ke saudara. Tapi cobalah pakai bahasa yang enak dan tetap dihormati, sekalipun dia mungkin lebih muda dari saudara. Jadi ini pesan saya untuk semua ketua divisi. Dan tentu saja pola yang saya sampaikan ini tidak hanya menyangkut kepada
ketua divisi, tetapi juga kepada seluruh kita. Kalau kita bisa saling menghormati, maka orang akan berpikir apa? Wah, di Kehilat Alef Tau di Magelang, itu orangnya enak-enak, saling menghormati. Di tempat ini nggak ada apa-apa, ayo kita pindah aja deh ke Kehilat Alef Tau. Orang suka nggak datang kemari? Suka, karena itu pendekatan sosial, saudara. Pendekatan sosial itu penting. Saling menghormati itu sangat penting. Jadi jangan pernah kita berusaha untuk melecehkan, apalagi kita teman satu Kehilat. Kita semua punya kekurangan. Kita semua punya kelemahan. Tapi janganlah kelemahan itu menjadikan kendala di dalam kehidupan kita untuk kita tidak saling menghormati. Namanya menghormati itu berarti kita harus menurunkan derajat kehidupan kita. Yang kita perhatikan Yesua itu orang yang menghormati orang lain. Dia begitu rendah hati sampai bahkan dia pun mau membasuh kaki murid-muridnya. Sekalipun kita tahu Yesua juga itu orangnya tegas, saudara. Dan kata saling menghormati, berbicara dengan kasih itu pun juga tidak boleh lalu diplesetkan, lalu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Yaitu jangan juga, saudara ya. Jadi orang akan nyaman apabila dalam sebuah komunitas di dalamnya orang saling menghormati. Dan apa yang saya sampaikan ini itu tidak menyangkut tentang pendidikan. Artinya apa, saudara? Itu dibutuhkan intuisi yang baik, kepekaan hati yang baik, saudara. Faktanya banyak orang yang pendidikannya katanya tinggi, tetapi bahasanya itu tidak nyaman. Gak usah jauh-jauh lah, sekarang kita sering diperhadapkan di televisi gambar-gambar peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman. Seperti anggota-anggota DPR yang saling ribut, saling caci maki, saling menghujat. Ya. Kalau diizinkan saja mungkin berantem di situ. Saya rasa kalau orang yang seperti itu, ya, itu orang yang tidak punya hikmat yang baik. Kata-katanya itu kasar, kata-katanya itu melecehkan orang lain. Lalu sudah pasang ring sajalah, suruh tinju di situ. Ya. Daripada gontok-gontokan, itu kan di forum terhormat, saudara. Di forum terhormat saja bahasanya bahasa preman, bahasanya kasarnya minta ampun. Apakah itu bisa mencerminkan bangsa Indonesia yang katanya lemah lembut? Mereka orang-orang berpendidikan tinggi, tetapi budi pekertinya itu rendah sekali, saudara. Orang kalau sudah kesentil perasaannya sedikit, wah kalau sudah ngamuk bila perlu orang dihabisin. Nah ini yang saya katakan kita harus saling menghormati. Karena dengan saling menghormati, pekerjaan Tuhan di tempat ini akan bertambah besar. Amin. Ya. Apa yang disebut dengan sebuah komunitas, itu jangan kasak kusuk di belakang. Kadang orang itu senangnya kasak kusuk, saudara. Nggak suka sama orang lain, diceritakan, disebarluaskan, sehingga dalam satu komunitas itu akan terjadi kecurigaan satu dengan yang lain. Saya pernah diceritain oleh salah satu jemaat dari gereja lain, saudara. Saya katakan begini, wah, saya lihat gereja Anda ini kok maju ya, bagus ya, jemaatnya banyak, ya, organisasinya rapi. Dia bilang apa? Itu kan Pak Lukas, taunya di luarnya. Saya orang dalam loh Pak. Dalamnya tuh kacau sekali. Kalau ada rapat itu isinya cuma pertengkaran.
Saya bilang, oh iya kok bisa ya seperti itu. Terus bagaimana sikap Bapak Gembala? Orang Bapak Gembalanya saja kewalahan. Waduh, lah kalau seperti ini ya lebih baik divakumkan saja. Daripada ada rapat nanti ribut di dalamnya. Atau ganti semua pengurusnya. Nggak tahu. Waduh, kalau ada rapat itu bisa lama. Bukan membahas tentang pekerjaan Tuhan, tapi yang ada saling melecehkan, saling menghina satu dengan yang lain. Saya bilang ini nggak sehat, saudara. Oleh karena itu, kita dilarang untuk kasak kusuk. Kasak kusuk itu akan mendatangkan perpecahan, akan mendatangkan gap. Saya tidak suka kalau di Kehilat ini ada gap, ada jurang pemisah. Nanti yang kaya kumpul sama yang kaya, yang miskin kumpul sama yang miskin. Atau yang pendidikan tinggi kumpul sama yang pendidikan tinggi. Yang pendidikan rendah kumpul sama yang pendidikan rendah. Saya tidak ingin hal itu terjadi di tempat ini. Ini pesan-pesan saya untuk ketua divisi yang nanti kalau sudah waktunya saya akan lantik, saudara. Setidak-tidaknya pesan ini akan menjadi bekal untuk saudara memimpin dalam satu divisi yang saya tetapkan. Saya percaya pekerjaan Tuhan akan semakin bertumbuh dan semakin maju. Amin. Dan yang berikutnya, kita harus saling tolong-menolong. Kita kalau ada yang mengalami beban berat, ayo dibantu. Ditolong. Jangan sampai kalau ditanya, loh kok itu sendirian? Nggak tahu, nggak ada yang tolong. Ini jangan sampai terjadi, saudara. Kalau ada temannya yang lain, sekalipun mungkin itu bukan divisinya, ada kesulitan, harus memberikan pertolongan. Karena memberikan pertolongan, itu tanda bahwa orang itu memiliki kasih. Sekarang ini orang sudah sangat sulit sekali untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena mungkin keadaan itu akan memaksa orang seperti itu. Saya pernah melihat, saudara, di YouTube ada seorang anak kecil itu ketabrak mobil. Jelas anak kecil itu kelindes mobil. Ini kejadiannya di China. Lalu orang-orang yang lihat anak geletak sekarat karena kelindes mobil, orang itu lewat saja, saudara. Nah, sekali waktu saya cerita kepada seseorang yang sering ke China. Saya bilang begini, orang-orang China kuat jemi luar biasa ya. Sudah jelas loh ada anak yang ketabrak mobil, nggak ada satupun yang tolong tuh, orang lewat saja. Lalu orang ini cerita, jangan salah Pak Lukas, di sana kalau nolong itu bisa diinterogasinya lama sama polisi. Itu keadaan memang membuat seperti itu. Jadi kalau daripada dia nanti mengalami kesulitan sendiri, ya sudah dibiarkan saja. Saya bilang, waduh ngeri ya. Kondisi keadaannya sudah kayak begitu. Seolah-olah manusia tidak lagi punya peri kemanusiaan. Ditolongin nanti ditanyai macam-macam lah. Orang jadi malas seperti itu. Di Indonesia kan juga sering terjadi seperti itu, saudara. Ada sesuatu dibiarkan saja. Ini sudah mulai mengarah ke sana. Karena dia berpikir daripada saya nolongin tapi malah saya mengalami kesulitan, ya sudah biarin aja. Karena memang kejahatan kadang-kala seperti itu. Ada orang yang di jalan pura-pura sakit, ternyata begitu mobil berhenti dirampok. Kan sekarang banyak seperti itu. Tetapi kita nggak usah bicara yang di luar deh, di sini saja. Kalau nanti di sini ada kesulitan satu dengan yang lain, sebaiknya kita akan saling tolong menolong. Amin. Ya. Saling bahu membahu sehingga pekerjaan Tuhan itu akan maju. Dan yang berikutnya, saudara,
kita jangan saling mengadu domba. Pesan-pesan ini saya berharap saudara bisa mempraktekannya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Saudara tahu mengadu domba? Tahu nggak mengadu domba? Tahu? Seperti apa saudara? Ya ini kayak begini itu. Dombanya diadu saudara. Ya. Saya rasa kalau saya berkata mengadu domba, saudara sudah paham. Ya. Kasak kusuk, kemudian saling, kamu tahu nggak kalau itu gini, tahu nggak? Jadi ngomongnya di sini apa, nanti di sana ngomong apa, orangnya bertengkar sendiri. Nah itu mengadu domba namanya. Kalau di perwayangan itu namanya siapa? Ya, Durna, ya, Durna atau siapa? Sengkuni katanya ya, Sengkuni betul nggak? Ya, tukang adu domba, tukang provokator, saudara. Enggak boleh seperti itu terjadi. Ya. Kita harus saling mengasihi. Kalau ada sesuatu jangan diadu domba, tapi justru didamaikan. Amin. Didamaikan. Kita harus tahu bahwa kita menjadi juru damai itu indah loh saudara. Luar biasa. Ya. Nah kita jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang berikutnya, seorang ketua divisi harus siap dan rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran. Ya, ini penting saudara. Karena apa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Saya rasa kalau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran itu kan tidak tiap hari. Hanya hal-hal yang sifatnya insidentil saja. Ya, itu kadangkala kalau pas ada perayaan atau ada apa itu kan ya kadang kita butuh tenaga, butuh waktu ekstra. Ya. Nah itu kita harus mau, saudara. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan adalah karena ini pekerjaan Tuhan. Rabi Shaul atau Rasul Paulus pernah menasihatkan kita. Apa saja yang kita kerjakan, ini bukan pekerjaan Tuhan loh. Apa yang kita kerjakan di rumah sekalipun, lakukanlah itu seperti kita melakukan untuk Tuhan. Jangan saudara melakukan pekerjaan sambil ngegrundel, sambil ngomel, mulutnya bunyi terus saudara. Itu berarti tidak tulus, tidak ikhlas di dalam memberikan pertolongan. Ya. Lakukanlah segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Saudara bersih-bersih misalnya, anggaplah saudara sedang membersihkan kamar untuk Tuhan. Saudara membersihkan kantor untuk Tuhan. Saudara jadi sopir, saudara bekerja sebagai sopir, anggaplah saudara sedang nyupir ke Tuhan. Itu kan seolah-olah seperti untuk Tuhan. Nah kalau kita melakukan seperti itu, pekerjaan kita akan enjoy sekali kita jalani. Amin. Tapi kalau tidak, adanya cuma ngegrundel, ngomel-ngomel, marah-marah saudara. Dan itu akan sangat tidak nyaman. Orang yang cepat marah, itu wajahnya gampang kelihatan tua. Saya sering melihat ada orang-orang yang umurnya jauh lebih muda dari saya, tetapi wajahnya seperti lebih tua dari saya. Karena sering marah. Kalau orang malah itu kan sini kenceng semua saudara. Jadi sekarang jangan kita gampang marah. Siapa di sini jemaat Tuhan yang tukang marah saudara, gampang marah. Kalau mulai mata dibuka, sudah mulutnya ikut buka saudara. Gelindurnya pun gelindur marah-marah. Ada nggak di sini kira-kira? Nah saya pikir saudara jujur kalau ada. Ya kalau ada yang mesti bertobat, amin. Apa enaknya sih marah saudara? Emosinya diumbar-umbar, itu bikin cairan adrenalin kemana-mana. Nanti yang muncul penyakit kanker.
Ya kalau kanker kantong kering masih mending saudara, bisa dapat mujizat berkat kantongnya terisi lagi. Lah kalau kankernya itu kanker beneran, wah repot saudara. Jangan gampang marah lah. Amin. Mau saudara janji? Kalau suami saudara tukang marah senggol, tuh dengerin tuh firman Tuhan, ya jangan sok marah. Nanti suaminya senggol lagi, kamu sih yang bikin gara-gara. Ya, akhirnya ribut lagi saudara. Memang tukang marah itu ya begitu. Ada apa sedikit jadi pemicu. Saudara. Makanya pagi ini saya ingin, ayo kita berdamai dengan diri sendiri saudara. Orang kalau gampang marah itu berarti apa? Tuntutan egonya itu kuat sekali. Saya kasih tahu sekali lagi, nggak nyaman ya kata-kata ini ya. Orang yang gampang marah itu tuntutan egonya kuat sekali. Maaf, kata-kata ini tidak nyaman, tapi memang itu saudara. Karena saya juga mempelajari ilmu jiwa, itu orang yang gampang marah itu egonya itu kuat. Ya. Nanti bukan cuma marah, apa sedikit dicurigai saudara. Nanti suami pulang rumah digeroboh kantongnya. Ada apa di kantongnya? Ternyata di tubuh suaminya, loh ini kok ada rambut panjang. Wah ini jangan-jangan sama orang rambutnya panjang ini. Nanti giliran sudah dikasih argumentasi yang benar, besok digeroboh lagi. Oh enggak ada, berarti ini jangan-jangan sama perempuan yang gundul. Ya. Jadi apa saja itu dicurigai. Itu yang namanya sakit jiwa sebetulnya. Maaf, di dalam ilmu jiwa itu ada yang namanya skizofrenia paranoid. Itu orang yang memiliki kecurigaan berlebihan, saudara. Dan orang yang seperti itu, ya perginya ke sana, kemana? RSJ itu di mana itu? Payaman ya? Keramat. Nah ya, RSJ itu di Keramat, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, ayo kita belajar sekarang supaya kita enggak urusan ke Keramat. Amin. Ya. Saudara tahu enggak? Dulu, ini dulu nih pikiran saya jujur nih ya. Kalau saya dengar kota Magelang, itu saya pikirannya, wah gone wong edan. Loh betul. Kenapa? Karena waktu saya kecil, itu di desa saya itu ada orang gila, saudara. Namanya itu Casdi. Dia selalu bawa batu besar, ditaruh di kepala, sambil telanjang bulat. Dong, 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 dong. Gini, ingat sampai sekarang loh, bayangin saudara. Nanti kadang ada orang yang nutupin pakai kain. Ya dasar orang gila ditutupin pakai kain, mau nggak? Nggak mau, buka, langsung dong, 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 bayangin. Akhirnya apa? Jengkel-jengkel ditangkap sama polisi, dibawa ke Magelang saudara. Saya pikir ini orang gila kok nggak kelihatan lagi, kemana? Katanya oh sudah dimasukkan rumah sakit jiwa di Magelang. Nggak lama ada orang gila lagi, lain lagi orangnya. Katanya juga dibawa ke Magelang, jadi image saya, di pikiran saya, Magelang kok ada wong edan, saudara. Saya nggak pernah mengira kalau ternyata saya malah tinggal di kota Magelang. Ya toh? Bayangin. Karena image saya itu salah, saudara. Nah inilah, kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kita mesti belajar untuk mengerti. Ini yang saya sampaikan ini hanya budi pekerti loh saudara. Yang berdasarkan apa yang Rabi Shaul ajarkan kepada kita. Karena Rabi Shaul banyak mengajarkan budi pekerti. Ya. Dan yang berikutnya, fleksibel atau mudah menerima kekurangan orang lain, beri jalan keluar, tapi bukan berarti nggak tegas. Artinya begini saudara, fleksibel itu kan berarti gampang ditekuk-tekuk gitu ya, itu fleksibel namanya.
Kalau misalnya saudara itu sebagai ketua divisi tertentu, melihat ada divisi yang lain mengalami kesulitan, kita harus fleksibel, bantuin mereka, sekalipun bukan divisinya. Paham saudara-saudara? Ya. Jadi, wah itu kok kesulitan ya, kasihan, dibantu. Nah itu baru benar saudara. Orang yang fleksibel, itu orang bilang itu ringan tangan. Ya. Ringan tangan itu gampang tolong orang lain. Nah saya ingin jemaat Tuhan di sini orangnya fleksibel, enak gitu loh. Enggak kaku. Kalau kaku itu tekuk sedikit enggak bisa saudara, fleksibel. Tapi bukan berarti kata fleksibel itu disalahgunakan, tidak. Kita tetap ada rule, ada aturan yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian yang saya perlu sampaikan adalah kesatuan itu identik dengan Tuhan. Ya. Di sini kalau kita melihat di dalam kitab Yohanan pasal 17 ayat 22 dikatakan, dan kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ingat saudara, kesatuan itu memiliki kekuatan. Dan kalau kita satu, itu kita tidak mudah dipecah belah oleh orang lain. Kita pun tidak akan gampang keluar, saudara. Kalau ada kesatuan, coba misalnya kita bersatu, kemudian ada orang yang kasak kusuk coba untuk keluarin saudara dari kehilat ini, yang lain pasti akan mengatakan, oh kamu keliru. Karena di sini ada kesatuan, kamu tidak akan mungkin bisa pengaruhi orang di sini. Betapa kuatnya pekerjaan Tuhan kalau seperti itu, saudara. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Maaseslihim atau Kisah Para Rasul, saudara temukan di sana bagaimana jemaat mula-mula itu memiliki kesatuan yang luar biasa kuatnya. Sehingga mereka tidak gampang dipecah-pecah. Dan saudara, persatuan itu membuat visi dan impian itu terjadi. Kita perlu perhatikan di dalam kitab Beresit 11 ayat 6 atau Kejadian, di sana Bapak Yahweh sendiri mengakui, kalau ada kesatuan, maka apa yang menjadi visi dan impian itu terwujud. Saya bacakan. Dan Yahweh berfirman, lihatlah bangsa ini satu, dan bahasa pun satu untuk semua mereka. Dan inilah permulaan mereka untuk bertindak. Dan sekarang segala yang mereka mimpikan untuk melakukannya, apa saudara? Tidak ada yang tidak terlaksana. Artinya, apa yang menjadi visi dan impian mereka akan terwujud. Itu pasti, saudara. Luar biasa sekali. Nah, oleh karena itulah pada pagi hari ini, saudara, ayo kita bersatu di dalam kehilat. Ini dari kita, kelompok besar, saudara. Kemudian saudara juga bikin kelompok yang lebih kecil yang namanya keluarga. Kemudian saudara bikin yang lebih kecil lagi, yaitu diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak bisa bersatu, ya repot saudara. Pengajaran apapun yang saya ajarkan di sini, nggak akan bisa diterima. Arti dari kesatuan diri kita adalah tubuh saudara ada di sini, pikiran saudara juga ada di sini, ya. Segala sesuatu ada di sini. Jangan sampai tubuhnya di sini, pikirannya di rumah atau di tempat lain. Saya berharap saudara, kalau
di dalam kehilat saat ada pemberitaan firman, saudara catat. Kalau punya handphone bisa dicatat di handphone, tapi juga jangan disalahgunakan. Artinya ya wis, kan pakai handphone boleh toh, ini kesempatan. Pas ibadah, pas khotbah, mijeti handphone jebule apa? Nonton Facebook. Itu enggak tepat, saudara. Atau ya dipakai untuk SMS-an, itu enggak tepat, saudara. Jadi handphone dipakai untuk mencatat, ya, mencatat segala sesuatu. Dan sekali lagi, setan itu mengetahui yang namanya persatuan itu arahnya yang jelek atau arahnya yang baik pasti terjadi. Makanya Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Ketika bahasa mereka sudah tidak lagi bisa menyatu, mereka pasti akan pecah, saudara. Pendirian Menara Babel tidak terselesaikan. Sama seperti kita. Kalau kita sudah bahasanya tidak satu, sudah sendiri-sendiri memaksakan kehendak masing-masing, ya lihat saja. Hanya dalam hitungan bulan ambruk pasti, saudara. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di sini adalah jemaat yang mau dididik firman Tuhan. Jemaat yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang berikutnya, jangan melihat perbedaan, tetapi lihatlah kesamaan. Jadi lihatnya jangan perbedaannya. Seperti tadi waktu yang lalu saya ajarkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, itu ditarik dalam kehidupan kita. Amin? Ya. Kalau saudara mempraktekkan, akan terwujud, akan jadi. Salah satu contoh kesaksian tadi dari Ibu Yayang. Dia banyak mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga dari tidak memiliki apa-apa Tuhan cukupi semuanya. Karena dia mau menjadi pelaku firman. Dan saudara tahu, kesaksian-kesaksian ini itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena yang menyaksikan itu bukan cuma kehilat kita, tetapi sampai ke luar negeri, sampai kemana-mana. Karena itu di-upload di internet. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, jangan kita melihat perbedaan, tapi lihatlah kesamaan kita itu ada di mana. Tadi di ayat yang pertama yang kita baca, di sana dikatakan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Elohim, dan Bapa segala sesuatu. Ini kan kita ambil kesamaannya, saudara. Ya namanya manusia punya perbedaan itu pasti. Suami istri beda pendapat, itu juga pasti ada. Ya toh. Apalagi suami istri jenis kelaminnya berbeda, dididik dari budaya yang berbeda-beda. Makanya saya tadi membahasakan, saya yang kembar saja bisa punya perbedaan. Ada perbedaan pendapat, apalagi yang sendiri-sendiri. Tetapi yang kita lihat jangan perbedaannya, tapi lihatlah kesamaannya. Kalau kita melihat kesamaan, pasti hasilnya akan sangat baik. Amin. Dan kesatuan, sekali lagi kesatuan itu dalam bahasa Inggris itu unity, itu kesatuan. Dan unity itu memiliki angka 13, saudara. Saya sudah pernah ajarkan beberapa waktu yang lalu bahwa angka 13 itu kalau saudara melihat kata ehad dan saudara lihat angka gematria, huruf alef, het, dan dalet, kalau dijumlah jumlahnya 13. Makanya setan itu tidak ingin manusia punya angka 13, angka unity, enggak ingin.
Sehingga dia menciptakan ketakutan dengan angka 13. Coba saja rumah sakit nggak ada angka 13. Mesti 12A, 12B, terus 14. Hotel juga begitu, saudara. Seolah-olah manusia itu dihilangkan dari angka 13. Tapi kalau kita mau mengetahui bahwa 13 itu sebetulnya adalah angka kesatuan, angka unity. Karena kata ehad itu artinya satu. Yahweh itu ehad, dia satu, esa. Kita pun satu di dalam kasih Bapa Yahweh. Oleh karena itu saudara, kalau kita bicara tentang kesatuan, saudara pasti ingat, bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko berapa kali? 13 kali, saudara. Begitu 13 kali dia kelilingi, akibatnya apa? Tembok Yeriko itu rontok, saudara. Saya ingin kita memiliki pemahaman yang dalam tentang unity, tentang kesatuan. Kalau kita bersatu, sekali lagi, tidak mudah untuk dihancurkan. Sapu lidi kalau cuma hanya satu batang untuk nyapu, sulit, saudara. Tapi kalau sapu lidi itu banyak, buat nyapu itu gampang. Sapu lidi kalau cuma satu diputus itu gampang. Tapi kalau banyak, itu sulit. Dulu pada saat saya belajar ilmu bela diri, saya diajari untuk apa? Kalau memegang tangan orang dipelintir gini, ini kulitnya bisa kelotok, saudara. Latihannya pakai sapu lidi segini, dipegang gini, terus diwenya diremet begini. Belajar terus gitu, tiap hari gitu terus. Sampai remuk, nah itu baru berhasil. Kalau sapu lidi saja bisa pelintir, bisa remuk, itu kulit orang kalau dipelintir gini melocot, saudara. Ya. Tapi itu dulu, sekarang nggak bisa, saudara. Tangan saya juga sudah halus, ya, sudah nggak kasar. Kalau dulu kan tangan saya kasar, sampai saya jujur salaman saya malu, saudara. Kalau mau salaman malu. Tapi sekarang enggak, saya pede salaman, kan tangan saya sudah halus, ya. Hal-hal yang bersifat kekerasan, no way, sudah saya hilangkan, ya. Jadi kita harus ngerti hal itu, saudara. Karena kesatuan itu akan mendatangkan banyak mujizat. Yang berikutnya, adanya kesatuan berarti adanya penundukan diri. Bayangkan, waktu itu bangsa Israel diomongin sama Yosua, nanti kita ngitari kota Yeriko 1 hari 1 kali. Tapi ingat loh ya, jangan ada satupun orang yang ngomong, semua tutup mulut. Itu nggak gampang loh, saudara. Karena waktu dia ngitari tembok Yeriko, itu yang nonton di atas tembok Yeriko itu banyak. Dan dia nonton bukan nonton karena ketakutan, tidak. Tapi nonton karena mengolok-olok, diolok-olok bangsa Israel. Ini orang gila ini, tembok yang sekian tebalnya kok mau diruntuhkan hanya dengan diputar, ini goblok banget ini. Tapi Yosua sudah ngasih tahu, ingat, jangan bicara, nurut saja. Kitari 2 kali diolok-olok, 3 kali diolok-olok. Mungkin kalau saya bayangkan di zaman sekarang, di Yeriko ada orang yang jualan bakso, mungkin disiram duduh bakso, bisa saja. Tapi orang itu tetap tutup mulut. Jangan bicara. Terus hari ke-7, Yosua berkata apa? Kita kitari bukan 1 kali, tapi 7 kali. Wah, semakin sorak-soraknya luar biasa orang Yeriko, saudara. Enggak apa-apa. Ya. Kita ikuti, tunduk sajalah. Kalau kita punya penundukan diri, aman. Mereka semua tunduk. Dan hari yang ke-7, ketika Yosua sebagai pemimpin mereka berkata, sekarang berseru. Teriakan mereka mengandung kuasa yang besar. Saat mereka berteriak,
tiba-tiba tembok Yeriko secara supranatural, di luar logika manusia, tembok itu runtuh ke bawah. Saya pernah membaca sebuah buku, saudara. Bukunya itu judulnya adalah Kunjungan Utusan Surgawi. Saya teringat pada waktu itu sudah cukup lama, ada seorang pendeta namanya Pendeta Roland Buck dari Amerika. Pendeta Roland Buck itu dikunjungi oleh malaikat. Tidak tanggung-tanggung, yang ngunjung itu penghulu malaikatnya sendiri, yaitu Mikael. Dia datang ke Roland Buck. Dan dia pakai kesempatan untuk tanya, saudara, pendeta ini. Tanya-tanya tentang dunia supranatural. Nah, salah satu yang menarik adalah ketika dia bertanya begini, coba tolong ceritakan kepada saya, kenapa tembok Yeriko itu bisa ambruk? Itu malaikat Michael, dia bilang begini, kamu tahu nggak? Tembok itu runtuh, aku yang meruntuhkan. Oh iya? Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah ketika itu Yahweh perintahkan kepada saya untuk saya menghimpun semua tentara-tentara. Kemudian orang Israel mengelilingi tembok. Begitu nanti pada hari ke-7 dia kelilingi 7 kali, saat mereka berteriak, saya perintahkan tentara saya, hancurkan seluruh tembok ini. Dan saat itu ketika mereka berseru, saya tinggal kasih komando, hancurkan tembok Yeriko. Seluruh tentaraku bergerak masuk ke dalam tembok, memporak-porandakan tembok itu. Kekuatan dunia supranatural mampu mengalahkan sesuatu yang tidak logis, saudara. Hanya dengan mengitari saja. Itu artinya apa? Melalui penundukan diri, Tuhan bisa bekerja dengan leluasa dalam hidup saudara. Kalau hari ini, saudara izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup saudara melalui penundukan diri kita kepada firman Tuhan, saya rasa dalam hidup saudara yang ada hanya mujizat yang besar. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Tim musik naik ke atas, leader akan pimpin kita di dalam